Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Ezra Soru lagi senang sekali teman-teman. Lagi happy sekali lantaran setelah debat kemarin antara Pendeta Ezra Soru melawan Ustadz Kainama, Pendeta Ezra Soru sekarang menjadi jagoan utama dari para Laskar Polycardos. Kita tahu Laskar Polycardos ini selalu punya jagoan yang berbeda-beda. Seiring waktu, maka akan banyak kejadian-kejadian dan itu membuat mereka berpindah-pindah. Mereka menjagokan yang satu, nanti pindah lagi kepada yang satu lagi. Kita tahu sebelumnya Elia Miron itu menjadi jagoan utama para Polycardos. Sebelumnya lagi ada Mikana, ya, sebelumnya lagi juga ada Sofiatul, ada KC, ada Blukusuntur Saipudin Ibrahim, ada Pak Bom Bom dan sebagainya. Tapi kali ini kita harus akui, perhatian Laskar Polycardos semua sedang tertuju kepada Pendeta Ezra Soru. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menganggap mereka butuh sosok seperti Pendeta Ezra Soru yang berani tampil untuk berdiskusi. Untuk hal ini, ya saya harus acungin jempol. Pendeta Ezra Soru berani tampil mewakili teman-teman kita Kristen. Dan ini sangat jarang bisa kita temui. Karena kebanyakan ditantang debat, kabur. Ditantang debat, ngumpet. Untuk kali ini, saya kasih jempol buat Pendeta Ezra Soru atas keberaniannya untuk tampil. Sekaligus, saya ingin menyampaikan tantangan debat buat Pendeta Ezra Soru untuk menghadapi Bang Zuma ataupun Ustadz Wafi. Silakan dipilih. Tapi saya lebih sarankan dengan Ustadz Wafi. Ya, saya lebih sarankan. Kenapa? Karena kalau Bang Zuma, ya kita tahu sekali tipikal Bang Zuma itu seperti apa. Kalau Ustadz Wafi, dia masih ada rasa kasihan. Dia masih istilahnya kalau orang sudah babak belur, ya sudah, dibiarkan. Kalau Bang Zuma, ya jangan harap. Kegulung nanti. Jadi biar nggak memalukan sekali, ya saya sarankan Ustadz Wafi lah. Buat Pendeta Ezra Soru. Ini yang ingin saya sampaikan yang pertama. Terus yang kedua, kita melihat Pendeta Ezra Soru mengejek-ngejek para mualaf. Jadi dia katakan bahwa mualaf-mualaf ini adalah orang yang bodoh. Orang-orang yang mualaf adalah orang-orang yang bodoh. Wow, saya nggak ngerti. Apakah ini dia tujukan kepada semua mualaf? Karena di sini dia nggak spesifikasi kan. Ada mualaf-mualaf bodoh, tapi dia sebut apa? Semua mualaf itu bodoh. Ini mengejutkan teman-teman. Artinya, Pendeta Ezra Soru sedang ingin mengatakan, ya, para mualaf-mualaf yang ada di luar sana, doktor-doktor, profesor, orang-orang hebat yang ada di luar sana itu orang-orang bodoh. Dan termasuk Pak Yusuf Hamka. Ini penghinaan yang luar biasa. Ini penghinaan luar biasa. Anda mengata-ngatain orang lain bodoh tanpa dasar. Terus dia merasa bahwa murtadin itu yang pintar. Apakah ingin seperti itu? Oh, yang pintar itu adalah yang murtadin. Kalau mualaf yang bodoh. Ini saya tampilkan dulu nih, bagaimana murtadin. Ustadz Muhammad KC adalah seorang yang sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu anqalaha wa qala al-insanu malaha yawma idin tuhaddisu akhbaraha
bi anna rabbaka awhayya laha yawma idin yasdurun nasul tastangliyau madahum faman ya'mal misqala daratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu ya. Itulah mantan ustadz ya, mantan ustadz yang bacaan Qur'annya, waduh, bikin Oten itu merasa inilah pahlawan kita katanya. Kalau di mata kita pahlawan ODGJ ya. Dimenangkan oleh Siti Rauzana, si nenek legend yang sok pintar baca Al-Quran. Tapi ketika dia baca Quran, bacaannya ngawur dan amburadul, yaitu kategori sok pintar. Sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran, dengerin Bapak ya. Mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim goirin sebentar Pak. Sirotol lazina amanu goibi agak lupa ini Pak, maaf. Waktu itu saya berumur 13 tahun karena baru lulus SD, sekolah dasar, kelas 6. Nah, jadi pacar saya ini mengajarkan saya hal-hal yang buruk. Dia mengajarkan saya bagaimana merokok, bagaimana minuman keras, bagaimana memakai narkoba, segala bentuk jenis narkoba. Dia ajarkan saya, baik itu syabu-syabu, baik itu ganja, baik itu ekstasi, ineks dan sebagainya. Dia ajarkan saya untuk mencuri, dia ajarkan saya untuk menjamret, dia ajarkan saya untuk bagaimana hidup dalam dunia kegelapan, hidup dalam dunia malam. Dia ajarkan saya, bahkan dia jual saya. Sayang seribu sayang, manusia terjual di dalam kebodohan. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Ya banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, begitulah kotornya dia, begitulah hinanya dia, begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Murtadin kesaksiannya seperti itu. Apakah itu pintar? Tolong jawab saya, Pendeta Esra Soru. Karena menurut saya, apa yang Anda sampaikan itu terlalu lebay, terlalu tidak mendasar. Dan mohon maaf, karena saya juga mualaf, saya merasa saya kena juga. Saya merasa Anda sedang menghina kami. Dan hinaan Anda itu nggak ada dasar. Nggak ada dasarnya. Apa hasil penelitiannya? Apakah Anda sudah membuat riset? Wah, kalau orang-orang mualaf itu yang sebelumnya otaknya sekian, tiba-tiba menciut jadi sekian. IQ-nya yang sebelumnya sekian, tiba-tiba IQ-nya berkurang. Ada nggak riset seperti itu? Karena yang kita lihat, yang murtadin-murtadin ini, yang sebelumnya tidak berhalusinasi, tiba-tiba berhalusinasi. Walaupun kita belum meriset IQ-nya turun atau tidak, tapi kita lihat kesaksiannya, cara dia ngomong. Ini mengejutkan. Jadi bisa berhalusinasi. Orang-orang yang berhalusinasi dengan melihat sosok-sosok goib, ya kalian yang nilai sendiri. Kalian yang nilai sendiri. Oke? Dan kita juga menemukan, ini kalau ini riset teman-teman ya, kita juga menemukan kecenderungan orang-orang yang murtad, terutama murtad karena uang, bukan karena iman ya, tapi karena uang, itu rata-rata itu menjadi anak durhaka.
jadi anak durhaka murtadinnya. Dan sudah banyak kita temukan case seperti itu. Contohnya Effendi Usman. Itu jadi durhaka. Beluku Suntur juga durhaka, biar kalian tahu. Dia sama keluarganya parah sekali. Durhaka dia. Ya, durhaka dengan keluarganya. Dan banyak sekali kita temukan case-case seperti itu. Ini biar kalian tahu. Nah, tapi kita dengarkan dulu lah bacotan Esra Soru ya, biar seru, nanti baru kita tanggapi lagi. Artinya apa? Artinya adalah bukan hanya soal baca Alkitab. Mengerti doktrin dengan benar. Kamu akan kuat. Kekokoh berdiri. Dalam hal ini, Paulus kenapa dia bicara doktrin tentang kebangkitan? Karena di dalam jemaat Korintus ada ajaran sesat. Ajaran sesat itu adalah ajaran sesat yang dipengaruhi filsafat Yunani yang menilai tubuh itu begitu rendah. Sampai pada akhirnya muncul ajaran dalam jemaat Korintus, orang mati tidak bangkit. Lihat ayat 12. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ada di antara kamu. Ini surat Korintus. Berarti di dalam jemaat Korintus ada ajaran sesat yang tidak percaya ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 35. Tapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36. Hai orang bodoh, apakah engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu? Jadi saudara, karena ada ajaran sesat itu soal kebangkitan, Paulus pakai pasal panjang 57 ayat. Setelah 57 ayat khotbah, ngajar doktrin, lalu dia ajar praktis berapa ayat? 1. Doktrinnya 57 ayat, praktisnya 1 ayat. Sekarang di gereja bagaimana? Doktrinnya berapa? Dan praktisnya berapa? Hampir gereja, hampir tidak ada doktrin dibicarakan di gereja. Yang dibicarakannya hanya hal praktis. Supaya kita jadi orang baik, rajin berdoa, rajin kasih persembahan, rajin baca Alkitab, dan sebagainya. Doktrin tidak ada. Padahal bandingkan ini, Paulus bicara 57 ayat doktrin, 1 ayat praktis. Di sini kita bisa lihat, menurut Paulus, doktrin itu sesuatu yang penting. Dan di atasnya berdiri perilaku Kristiani. Saudara-saudara, orang yang tidak suka doktrin dan pikir yang penting berbuat, itu sama dengan dia lebih suka daun lebat, akar tidak ada, tidak apa-apa. Maka daun kelihatan lebat, ya. Tapi nanti itu baru menjadi persoalan itu ketika datang angin. Kalau tidak ada angin, pohon tidak ada akar juga. Dia tetap berdiri kan? Begitu angin datang, angin sedikit saja, selesai. Nah karena itulah kekristenan itu mencakup 2 hal. What we must believe, apa yang harus kita percaya, dan what we must do, apa yang harus kita lakukan. 2 ini penting. Apa yang harus kita pegang sebagai iman kita, dan apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan harus didasarkan pada apa yang kita imani. Nah hari ini gereja hanya bicara apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Tapi apa yang kita imani? Yang kita imani Tritunggal diajar? Tidak. Yang kita imani Kristologi diajar? Tidak. Yang kita imani soal akhir zaman? Tidak. Semua tidak. Roh Kudus tidak. Maka muncullah begitu banyak ajaran gila-gilaan dalam gereja. Itu karena tidak ada pengajaran. Tidak ada doktrin. Mengajar itu penting. Dan itu memang butuh waktu lama. Karena mengajar, itulah sebabnya kenapa saya khotbah lama. Karena untuk menunjukkan satu hal pun, itu harus dibuktikan argumentasi. Supaya kita jadi orang Kristen yang mengerti. Ya. Ketika gereja lebih banyak berbicara soal perilaku, tapi tidak menyentuh doktrin sama sekali, itu kesalahan. Karena di satu sisi membentuk orang Kristen yang kelihatannya baik, kelihatannya saleh. Tapi kalau omong doktrin, bodohnya minta ampun. Bahkan mereka mungkin tak mengerti Injil sama sekali. Saudara,
Kalau saudara menganggap doktrin tidak penting, itu sama dengan anggap akar bagi pohon tidak penting. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan, mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya, mana Ibrani? Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta, pernah sekolah. Kalau pernah sekolah, pernah belajar hermeneutics. Tapi waktu saya dengar begitu, untung ya mereka menjadi mualaf ya. Karena kalau kita punya pendeta model-model kayak begitu semua. Makanya kemarin ada orang, ibu-ibu marah-marah, saya WA, saya marah-marah. Ya, Anda telah memaksa guru kami, Yahya Waluni dan Kainama untuk pindah agama. Saya bilang, Waluni dan Kainama, guru kamu. Kalau gurunya sebodoh itu, bagaimana muridnya? Di sinilah pentingnya. Banyak orang akhirnya move karena mereka tidak mengerti doktrin. Dan kalau gereja tidak mengajar, gereja hanya bicara hal-hal yang saya tidak mengabaikan hal praktis penting. Supaya kita jadi orang yang baik, penting. Tapi jangan tidak seimbang. Ya, Paulus saja bangun doktrin. Saudara baca coba Roma 16 pasal kan. Surat Roma itu ya. Saudara mulai bahas Roma pasal 1, 2, 3, 4, 5. Sampai pasal 11. Semua doktrin. Masuk pasal 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan benar. Itulah ibadah yang sejati. Baru dia bicara praktis. Surat Roma 11 pasal praktis. 12, 13, 14, 15, 16. 5 pasal praktis. 11 pasal doktrin. Kalau kita, gereja 50 tahun sudah berdiri, praktis semua, doktrin tidak ada satu kali juga. Itu mau jadi apa? Tanpa pengertian doktrin, orang bahkan tidak bisa. Bagaimana perilaku Kristen yang harusnya dibangun dari doktrin bisa muncul dengan benar kalau tidak ada dasar? Ingat, perilaku kita ditentukan oleh apa yang kita yakini. Sekarang saudara, kalau dua orang berdiri di sebelah jurang, ya, mereka mau nyebrang ke sana. Tapi ini jurang besar. Si A dan si B. Si A punya keyakinan iman, saya bisa terbang. Dan si B yakin dia tidak bisa terbang. Berarti si A dan si B punya keyakinan iman berbeda. Saya bisa terbang, saya tidak bisa terbang. Tapi sekarang masing-masing menghadap jurang. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh yang bilang saya bisa terbang? Loncat kan? Tapi yang percaya dia tidak bisa terbang, dia berani loncat. Kecuali bunuh diri. Itu berarti bahwa orang mau lompat atau tidak tergantung doktrinnya bisa terbang atau tidak bisa terbang. Maka perilaku kita ditentukan oleh doktrin kita. Doktrin kita, teologi kita membangun perilaku kita. Maka bagaimana kita membangun perilaku tanpa pengertian doktrin yang benar? Maka Paulus tekankan, doktrin itu penting. Di atas doktrin itulah
Kamu harus berdiri teguh dan jangan goyah. Kalau begitu, 16 tahun gereja ini berdiri. Masihkah kita setia untuk mengajarkan doktrin? Ingat pilar kita, mengobarkan pemberitaan Injil, menegakkan pengajaran yang alkitabiah, mengembangkan pelayanan holistik. Masihkah kita setia? Ibu Gembala, bagaimana dengan PA kita? Bagaimana dengan kelas teologi kita di gereja ini? Ya, jadi menurut Esra Soru, yang membuat orang itu memutuskan mualaf itu karena dia, ya, dua hal. Yang pertama karena tidak mau belajar. Yang kedua karena tidak diajar. Tidak ada yang mengajarkan dia. Itulah menurut Esra Soru pentingnya doktrin. Pentingnya menanamkan doktrin-doktrin kepada jemaat-jemaatnya. Kalau untuk hal ini saya cukup setuju. Supaya jemaat kalian jangan botol-botol sekali. Mohon maaf saya katakan itu. Kita lihat bagaimana orang-orang Kristen awam, kalau ditanya tentang konsep ketuhanannya, mutar macam gasing. Itulah pentingnya pengajaran doktrin. Saya setuju tuh hal ini. Karena di gereja, itu jarang sekali ya, bahkan bisa dibilang tidak ada. Kecuali di sekolah STT, kecuali di sesi-sesi khusus untuk leader-leader, untuk orang yang mau jadi pendeta. Nah, itu mungkin ada. Bahkan pendeta sekarang pun, itu banyak yang nggak ngerti. Contohnya Michael Gunawan, viral. Ya, bagaimana Michael Gunawan mengatakan, Yesus ya, itu adalah Bapa itu sendiri. Pagi jadi anak, siang jadi Bapa, malam jadi Roh Kudus, kan begitu. Beda-beda, tapi pribadi yang sama. Jadi dia bilang, gereja itu tidak boleh hanya mengajarkan praktis. Jangan hanya fokus dengan perbuatan. Jangan hanya khotbah tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Tapi harus tanamkan doktrin-doktrin. Tujuannya apa? Supaya mengakar doktrin tersebut dan dia susah untuk mualaf. Ya inilah upaya dari Esra Soru, ya nggak masalah. Mereka berupaya menjaga jemaatnya supaya tidak menggunakan logikanya. Kalau menurut saya ya, supaya doktrin itu di atas logika. Jadi kalau ketemu misalnya, oh ini kita sampaikan nih, ini nggak masuk di akal, ini nggak masuk di akal, kamu lihat. Maka dia akan bilang apa? Oh saya nggak mau tahu. Pokoknya doktrin saya menyatakan ini yang benar. Sama seperti dia kasih analogi kan. Orang tersebut di doktrin dia bisa terbang. Maka dia akan lompat. Dia akan lompat karena dia merasa dia bisa terbang. Kenapa bisa seperti itu? Karena doktrinnya ditanamkan dia bisa terbang. Ditanamkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak mau tahu dari mana. Pokoknya dia Tuhan. Pokoknya dia pencipta. Ini yang gawat. Kalau udah gereja, pengajarannya doktrin seperti ini, waduh gawat lah teman-teman. Ya, tapi untuk mereka itu hal yang bagus. Daripada jemaatnya mualaf, kan begitu. Daripada jemaat-jemaatnya semua tersadarkan. Dan saya cukup kecewa dengan pendeta Esra Soru yang istilahnya main nggak mau tahu. Nggak ada riset asal ngomong. Memaksakan doktrin kepada jemaat. Padahal doktrin mereka tuh benar nggak? Doktrin mereka tuh berlandaskan sesuatu yang fakta nggak? Contoh nggak usah jauh-jauh. Anda memaksakan doktrin pengajaran Anda. Pengajaran Anda bisa nggak diuji? Mohon maaf saya katakan, bisa nggak diuji? Karena Esra Soru terbukti pernah salah juga. Loh, kapan dia pernah salah? Tanya sama dia. Dia sendiri mengakui dia dulu pernah salah, dan dia berhasil menemukan kebenaran, ya, kebenaran versi dia, setelah dia berdiskusi dengan pendeta Budi Asali. Dia sendiri mengakui Budi Asali, pendeta Budi Asali, punya peranan sangat penting di dalam hidupnya dan pelayanannya. Setelah belajar dari Budi Asali, dia memiliki pandangan yang benar. Versi dia ya, pandangan benar versi dia. Artinya dia pernah salah. Dan tidak tertutup kemungkinan pandangan dia sekarang itu juga salah. Menurut dia benar. Tapi bisa jadi itu salah, kan begitu. Karena benar menurut kamu, belum tentu itu adalah kebenaran sesungguhnya. Itu benar menurut kamu. Menurut kamu. Sama seperti saat dia buat statement, mualaf-mualaf bodoh. Itu menurut kamu. Tapi faktanya, orang-orang mualaf adalah orang-orang yang mau menggunakan akal. Orang-orang yang melepaskan doktrin yang mematikan akal.
Orang-orang yang mencari kebenaran. Bukan hanya pokoknya, nggak mau tahu. Semuanya harus ada jawaban yang bisa diterima oleh akal manusia. Di mana akal manusia itu dibuat oleh Tuhan yang benar. Sehingga Tuhan yang benar pasti menempatkan ajarannya yang sesuai dengan kita. Kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan akal kita, itu bukan dari Tuhan. Dari setan pasti. Karena Tuhan yang ciptakan akal kita pasti satu frekuensi dengan pengajarannya. Pasti akal kita bisa menerima pengajarannya. Kalau nggak bisa, kalau cuma modal udah cocokin aja, udah masukin aja, nggak mau tahu, nggak kena pun, ya nggak pas pun, udah dipaksain, udah paksain aja, terima itu sebagai pengajaranmu, terima itu bahwa itu adalah Tuhan, nggak mau tahu, ya itu bukan dari Tuhan teman-teman, itu dari setan. Saya katakan di sini ya, karena saya sangat yakin Tuhan yang benar itu nggak mungkin menciptakan akal kita sembarangan. Nggak mungkin Tuhan yang benar nggak tahu kapasitas manusia. Nggak mungkin. Berkali-kali sudah saya sampaikan. Manusia ada yang cepat tangkap, ada yang lambat tangkap, ada yang IQ tinggi, ada yang IQ rendah. Orang IQ rendah pun kita nggak bisa salahkan. Dia ciptaan Tuhan. Memang bawaan dia seperti itu. IQ-nya lebih rendah, daya tangkapnya lebih rendah. Tapi dia tetap ciptaan Tuhan. Di mata Tuhan dia sempurna. Jadi Tuhan tetap akan memberikan pengajaran yang pastinya bisa masuk kepada orang IQ rendah sampai IQ tinggi. Kalau ada pengajaran dari Tuhan ya, mengatasnamakan Tuhan, dan itu hanya bisa diterima oleh satu kelompok yang IQ rendah, itu bukan dari Tuhan. Termasuk pengajaran yang hanya bisa diterima yang IQ tinggi, itu juga bukan dari Tuhan. Konyol kalau seperti itu. Jadi kalau ada pengajaran yang hanya fokus, doktrin terima, saya nggak mau tahu, kamu harus terima bahwa Tuhan itu, ya karena dia Tuhan, dia bisa jadi apa saja, dia bisa jadi manusia. Kenapa memangnya kalau dia jadi manusia? Oh, kalau begitu, dia bisa jadi apa saja, bisa nggak dia jadi tai sekarang? Bisa nggak dia jadi nyamuk, dia saya tepuk sekarang? Oh, nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Nggak pantas Tuhan jadi tai. Loh, memangnya Tuhan pantas jadi manusia? Menurut kamu, memangnya manusia itu udah hebat kali, sampai Tuhan pantas jadi manusia? Kalau kamu bilang tai hina, ya, maka manusia juga hina. Sama hinanya kok. Santuy saja. Bukankah kalian yang menghinakan Tuhan? Dengan membuat rupa Tuhan, mengolok-ngolok Tuhan, bahkan di Paris kemarin dijadikan parade yang diperagakan oleh LGBT. Siapa sebenarnya yang sedang menghina? Wah, pokoknya saya nggak mau tahu, dia Tuhan. Wah, kalau udah gitu, gawat teman-teman. Gawat. Kemarin saya baru konsultasi ya, bukan konsultasi, orangnya yang konsultasi sama saya, terbalik ya. Saya baru konseling salah satu penonton kita, di mana anaknya teman-teman itu murtad, dan ibu itu saya ajarkan untuk ya jangan ditinggalkan anak tersebut, terus dirangkul, ya terus diajarkan supaya dia mendapatkan kebenaran kembali. Setelah dia diskusi, ibunya yang ngamuk. Ibunya bilang ternyata memang benar ya. Oten tetap oten gitu. Jawaban dia sama dengan oten-oten yang ada di TikTok saat debat, saat diskusi. Ujung-ujungnya pokoknya. Saya jadi kesel, dia bilang. Ya saya bilang nggak bisa seperti itu. Karena doktrinnya memang gitu. Doktrinnya adalah apa? Wah, memang Tuhan kita tuh ajaib dan tidak bisa masuk di akal. Udah. Kalau nggak ada jawaban, jawab aja seperti itu. Ajaib. Nah, itu yang diajarkan kan. Ajaib. Ibu nggak akan tahu. Itu pengalaman saya pribadi. Saya bingung, ini pengajaran dari siapa gitu? Masa pengajaran dari Tuhan nggak bisa diterima akal? Jadi untuk apa diciptakan akal? Udahlah, buang aja lah akal itu. Ya, kalau manusia harus bertuhan tanpa menggunakan akal, ya mending kita jadi binatang aja deh. Kan begitu, mending jadi binatang aja. Hidup juga kan? Betul nggak? Monyet hidup juga tuh. Sampai tua, sampai dia meninggal juga. Untuk apa akal kita? Kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan kita. Tolong cermati itu dan pikirkan baik-baik. Buat pendeta Esra Soru, ya, tolonglah Pak. Ajari orang pun ya tolong ada landasannya. Doktrin benar, oke. Itu hak Anda ingin mengajarkan doktrin. Tapi tolong pastikan dulu doktrin Anda benar. Kalau nggak Anda menyesatkan orang. Dan dosa menyesatkan orang itu luar biasa. Tersesat sendiri dosanya satu.
Menyesatkan orang, dosanya luar biasa. Ya. Akan mengalir terus dosa Anda. Hati-hati, Pak. Ini saran dari saya. Pastikan dulu. Anda pernah salah, maka tak tertutup kemungkinan sekarang juga Anda salah. Mending Anda cari tahu dulu. Mending Anda pelajari lagi. Benar nggak yang Anda imani sekarang? Ini saran saya buat pendeta Esra Soruh. Anda pastikan dulu. Anda pastikan dengan cara apa? Ya diskusi. Dan sekali lagi kita terbuka untuk diskusi. Anda boleh tanya dengan teman-teman Anda, nomor WA saya. Dan saya juga ada cantumkan di beberapa video-video saya. Mari kita diskusi untuk sama-sama bertukar pikiran, sama-sama sharing supaya kita menemukan, supaya kita mendapatkan jawaban. Ya, itu aja sih saran dari saya. Dan sekali lagi, kalau ada yang bilang mualaf bodoh, tolong Anda pikirkan kembali bagaimana dengan murtadin. Silakan Anda cek bagaimana kelakuan murtadin, bagaimana sifat dan hidup murtadin. Oke? Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing onta dengan kasiat begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta. Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan. Dan ya jemaatnya botol. Jemaatnya itu goblok.